Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kewajiban yang paling utama bagi seorang muslim adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal zat yang telah menciptakan kita semuanya. Lalu bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala ada dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta mempelajari bagaimana tafsir para ulama mengenai Al-Quran tersebut. Kemudian cara yang kedua untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala yaitu dengan melihat dan mengenal alam penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala kita melihatnya, maka itu juga mengenal siapakah zat yang telah menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat, "Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah adanya malam dan juga adanya siang. Begitu pula dengan adanya matahari, adanya bulan. Maka dari itu janganlah kalian sujud kepada matahari ataupun sujud kepada bulan. Untuk itu sujudlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan juga bulan, yang telah menciptakan matahari dan juga menciptakan bulan, setelah menciptakan seluruh alam semesta ini. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian memang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di alam semesta ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patut bagi kita semuanya untuk memujinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, yaitu Rabb, pemilik semesta alam yang mengatur seluruh alam semesta ini. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, adanya pemandangan yang indah, laut yang jernih, ikan-ikan yang banyak, pepohonan yang hijau, itu semuanya menunjukkan betapa besarnya, betapa agungnya zat yang telah menciptakan itu semuanya. Untuk itu, ketika kita ingin mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan ini, tentu kita bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita semuanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kita semuanya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lainnya, di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bil ardi ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatil liqaumi yaqilun." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di antara penciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan langit dan juga bumi. Dan juga Allah mempergantikan antara malam dan juga siang. Dan juga dengan adanya perahu-perahu yang mana perahu-perahu tersebut berlayar di lautan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa yang ada di langit ke dalam bumi, yaitu berupa menurunkan air hujan. Dengan air hujan tersebut Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tumbuhan-tumbuhan ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebarkan hewan-hewan di daratan sehingga tersebar di mana saja. Dan juga memperjalankan angin dan juga awan yang ada di antara langit dan juga bumi. Itu semuanya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang mau berfikir, bagi kaum yang berakal, yang mau memahami bahwasanya ini semuanya merupakan penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita berjalan di antara alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka
kita harus merenungi, kita harus memahami bahwasanya ini semuanya ciptaan dari Allah. Tatkala kita sudah merenunginya, maka yang seharusnya bagi kita adalah bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, justru kita berbuat maksiat di tempat-tempat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Bukan justru untuk menghancurkan bumi ini. Bagaimana seharusnya kita melestarikan agar alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita jaga sehingga Allah Subhanahu wa taala pun tidak murka kepada kita dengan menurunkan azabnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan mentadabburi alam ini semakin bertambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin besar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.